Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Hairudin. Saya mengajar prakarya dan kewirausahaan di SMA Handayani 1 Pamengkut. Bahan untuk pengembangan dan modifikasi pangan khas daerah. Bahan untuk pengembangan dan modifikasi pangan khas daerah yang digunakan dalam pengolahan pangan meliputi bahan baku atau bahan utama, bumbu dan bahan tambahan pangan atau BTP, yaitu bahan yang berfungsi untuk memperbaiki mutu produk yang diolah. Bahan baku dan bumbu sebaiknya dipilih yang mudah didapat dan tersedia dalam jumlah yang cukup di daerah sekitar. Pangan khas daerah berasal dari beragam bahan yang bervariasi dan dapat berbeda di setiap daerah. Keragaman bahan tersebut membuka peluang mengembangkan produk pangan khas daerah yang lebih bervariasi lagi dalam bahan untuk pengembangan dan modifikasi pangan khas daerah. Pengembangan produk pangan dapat dilakukan dengan melakukan modifikasi. Modifikasi dilakukan untuk beberapa tujuan, di antaranya memberikan variasi rasa dan bentuk, memperpanjang usia produk agar lebih awet, dan meningkatkan tingkat higien produk. Modifikasi dapat dilakukan terhadap bahan baku, proses, dan tampilan produk akhir. Modifikasi bahan dapat dilakukan untuk menghasilkan cita rasa dan aroma yang baru atau untuk pemanfaatan bahan baku yang ada di daerah sekitar. Modifikasi proses dapat dilakukan untuk menghasilkan tekstur pangan yang berbeda dan untuk meningkatkan keawetan serta higien produk. Modifikasi tampilan dapat dilakukan dengan pembentukan pangan, penambahan hiasan, dan pengemasan. Yang pertama, bahan baku utama. Bahan baku adalah bahan utama yang paling banyak penggunaannya pada sebuah produk pangan. Misalnya, untuk ikan asin bahan bakunya adalah ikan. Untuk rendang bahan bakunya adalah daging sapi. Untuk mochi bahan bakunya adalah tepung ketan putih dan lain sebagainya. Bahan untuk pengembangan dan modifikasi pangan khas daerah dapat berupa bahan nabati dan hewani. Yang kedua, bahan tambahan pangan atau BTP. Bahan tambahan pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk memperbaiki sifat ataupun bentuk produk pangan tersebut. Bahan tambahan pangan ditambahkan sesuai kepentingan dan tujuannya. Bahan tambahan pangan yang banyak digunakan antara lain pemanis, pengawet, pewarna, dan penguat rasa atau flavor. Setiap BTP mempunyai fungsi dan tujuan tertentu dalam penggunaannya. Ada 3 hal yang harus diingat dalam penggunaan BTP adalah: yang pertama, gunakan BTP yang diizinkan. Kedua, gunakan dalam jumlah yang dibolehkan. Ketiga, gunakan jenis BTP yang sesuai dengan karakter produknya. Dalam Permenkes nomor 722/Menkes/Per/9/88, bahan tambahan makanan yang diizinkan digunakan pada makanan terdiri dari 11 golongan. Yang pertama ada antioksidan, adalah bahan tambahan makanan yang dapat mencegah atau menghambat oksidasi. Antioksidan digunakan untuk menghindari ketengikan dalam makanan akibat oksidasi lemak atau minyak. Antioksidan yang diizinkan antara lain askorbat, butil hidrocyanisol atau BHA, butil hidroksitoluen atau BHT, propilgalat, dan tokoferol. 2. Antikempal adalah tambahan makanan yang dapat mencegah mengempalnya makanan yang berupa serbuk. Beberapa antikempal yang diizinkan antara lain sebagai berikut: karagen, aluminium sulfat, kalsium aluminium silikat, kalsium silikat, magnesium karbonat, dan magnesium silikat. Yang ketiga, pengatur keasaman adalah bahan tambahan makanan yang dapat mengasamkan, menetralkan, dan mempertahankan derajat keasaman makanan. Beberapa pengatur keasaman yang diizinkan antara lain aluminium, amonium, kalium, dan natrium sulfat. Yang keempat ada pemanis buatan, adalah bahan tambahan makanan yang dapat menyebabkan rasa manis pada makanan, yang tidak atau hampir tidak mempunyai nilai gizi. Pemanis buatan yang diizinkan dalam pangan adalah sebagai berikut: ada alitam, asesulfam K, aspartam, isomalt, laktitol, maltitol, manitol, neotam, sakarin, siklamat, silitol, sorbitol, dan sukralosa.
Yang kelima, ada pemutih dan pematang tepung, adalah bahan tambahan makanan yang dapat mempercepat proses pemutihan dan atau pematang tepung sehingga dapat memperbaiki mutu pemanggangan. Beberapa pemutih yang diizinkan antara lain ada asam askorbat dan natrium stearoyl 2 laktat. Yang keenam, ada pengemulsi, pemantap, dan mengental, adalah bahan tambahan makanan yang dapat membantu terbentuknya atau memantapkan sistem dispersi yang homogen pada makanan. Bahan-bahan pengemulsi, pemantap, dan penstabil yang diizinkan digunakan dalam makanan diantaranya agar, alginat, dextrin, gelatin, gom, karagen, lecitin, karboksimetil selulosa atau CMC, pektin, dan pad asetat. Yang ketujuh, ada pengawet, adalah bahan tambahan makanan yang mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, atau peruraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Beberapa bahan pengawet yang umum digunakan dan jenis makanan serta batas penggunaannya pada makanan diantaranya adalah asam benzoat dan garamnya, natrium, kalium, kalsium, asam sorbat dan garamnya, asam propionat dan garamnya, etil paraben, parahidroksibenzoat, metil paraben, sulfit, bisulfit, metabisulfit, natrium, kalium, kalsium, nitrit, kalium, natrium, nitrat, kalium, natrium, nisin, dan lizosim hidroklorida. Yang kedelapan, pengeras, adalah bahan tambahan makanan yang dapat memperkeras atau mencegah melunaknya makanan. Beberapa pengeras yang diizinkan antaranya kalium glukonat, kalsium klorida, dan kalsium sulfat. 9. Pewarna, adalah bahan tambahan makanan yang dapat memperbaiki atau memberi warna pada makanan. Beberapa pewarna alami yang diizinkan digunakan dalam pangan diantaranya adalah karamel atau coklat, beta karoten atau merah oranye, klorofil atau hijau, dan kurkumin atau kuning orange. 10. Penyedap rasa dan aroma atau penguat rasa, adalah bahan tambahan makanan yang dapat memberikan, menambah, atau mempertegas rasa dan aroma. Penyedap rasa tersebut mengandung senyawa yang disebut dengan monosodium glutamat atau yang disingkat dengan MSG. Yang terakhir, ada sekuestran, adalah bahan tambahan makanan yang dapat mengikat ion logam yang ada dalam makanan. Beberapa sekuestran yang diizinkan antara lain adalah ada asam fosfat, isopropil sitrat, kalsium dinatrium edetat atau EDTA, dan monokalium fosfat. Itulah beberapa bahan tambahan pangan yang diizinkan yang ada di Indonesia untuk pembuatan makanan dan lain sebagainya. Tidak setiap produk pangan diharuskan menggunakannya, melainkan dapat ditambahkan dengan tujuan untuk memperbaiki mutu produk pangan. Jadi, kalian agar berhati-hati ketika mengkonsumsi beberapa makanan yang memiliki bahan tambahan pangan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Pendidikan Handayani 1979, Ibu Dr. Heni Hendrayati, SIP MM, dan Kepala SMA Handayani 1 Pemengpek, Bapak Asep Juanda, SPD. Salam Baraya Handayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.